saat ini saya bersama dengan Pak Tarman. Pak Tarman ini adalah pembudidaya ya tanaman hias. Tanaman hias ini saat ini sedang tren lagi ya Pak ya? Iya. Dan tren lagi ya di masa saat ini. Nah, saya akan bincang-bincang ya sama beliau ini bagaimana cara nanamnya ya, komposisi pupuknya seperti apa. Sehat Pak Tarman? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. sehat. Ini lagi apa ini? Ini apa jenenge mindah dari persemaian ke Jadi persemaian ke pot. Ya. Nah, ini caranya gimana Pak biar nanti tumbuh dengan bagus? Takarannya seperti apa itu Pak? Jadi ini memang Ya. tertentu untuk jenis-jenis alokasia. Alokasia seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini butuh kalau karena di kita tempatnya dingin, makanya kita butuh media yang poros, yang anyep tapi enggak bacek, enggak berair. Enggak berair. Ya, karena kalau berair akan busuk. ya. Kemudian yang kita ambil Ya, seperti ini. komposisinya ya. Ya, ini yang bibit ya. Bibitnya ya ini tadi sudah kita campurkan anunya. Komposisinya. Ini? Komposisinya. Nah, takarannya seperti apa? Takarannya untuk sekam mentah itu, sekam padi seperti itu satu. Ya. Kemudian humus bambu satu juga. Kemudian pupuk kandang setengah. Pupuk kandang setengah. Baru tanah satu juga. Ya. Ini untuk pindah ya dari bibit ke pot ke pot ya. Jadi ini nanti agar tumbuhnya bisa cepat dan tidak terhindar dari busuk dan jamur. Jamur ya. Ya. Kalau nanti pada perkembangannya setiap 10 hari atau sebulan sekali disemprot fungisida. Fungisida. Ya, karena untuk menghindari jamur. Jamur ya. Ya. Ini sama juga perlakunya juga sama ya, seperti ini. Untuk jenis alokasia seperti itu. Alokasia seperti ini. Ya. Nah, kalau mungkin kondisi udaranya tidak dingin ya, di daerah panas daerah Jogja ya terutama ya, itu juga sama perlakuannya. Kalau di daerah panas itu hanya cuman perbedaan di tanah. Tadi tanahnya satu jadi dua. Satu jadi dua. Ya, jadi hanya itu satu sekam, kemudian satu daun humus bambu atau humus daun, kemudian setengah pupuk kandang, kemudian tanahnya dua. Tanahnya dua ya? Ya, kalau di daerah panas karena untuk menghemat tenaga untuk ini karena penguapannya di daerah panas akan lebih tinggi daripada di sini. Iya, kalau di Kaliurang kan dingin ya Pak ya. Jadi kalau daerah panas tadi yang disampaikan oleh Pak Tarman ya. Nah, yang sering terjadi adalah para pemula yang baru belajar budidaya ini. Sarannya apa Pak Tarman? Nah, para pemula itu karena ini berhubung ini pandemi dan kayaknya ini mendunia. Tanaman hias ini maka jangkanya akan lama menurut saya. Jadi untuk para pemula saya sarankan untuk membuat media yang poros. Kemudian jangan terlalu banyak nyiram. Nah, ini biasanya yang terjadi itu. Jadi saking senengnya siram pagi sore hingga akhirnya malah pertumbuhannya nggak bagus, akhirnya busuk ya. Biasanya seperti itu. Itu yang rata-rata yang terjadi untuk para pemula tanaman hias. Jadi ini dari selain hobi juga ini bisnis yang luar biasa ya Pak. Kalau menurut saya ini sangat menguntungkan Mas. Ya. Jadi ini keuntungannya pandemi, justru karena pandemi seluruh dunia, hampir seluruh negara-negara di seluruh dunia itu rakyatnya pada menanam karena nggak ada kegiatan lain, harus berdiam diri di rumah, berkegiatan di rumah. Nah, sementara yang tidak punya lahan mau ngapain, akhirnya satu-satunya pilihan adalah tanaman hias seperti ini. Nah, ini ada dampak ekologisnya bagus karena akan banyak tanaman yang tertanam, kemudian dampak ekonominya juga bagus karena bisa nanti kalau sudah banyak bisa ditangkarkan, kemudian bisa dijual dan sebagainya. Oke. Dari sekian jenis tanaman hias yang saat ini paling banyak digemari, apa itu Pak Tarman? Kalau tahun 2006-2007 itu hanya tertentu untuk anthurium, kemudian aglonema, kemudian pilo sedikit, alokasia sedikit. Kalau sekarang hampir setiap tanaman laku. Jadi hampir setiap tanaman ini semua tanaman ya. Ya seperti ini ya. Semua tanaman yang masuk kategori tanaman hias semua laku. Semua laku ya. Ya. Masuk gelombang cinta ini juga gelombang cinta malah belum begitu ya. Belum seperti dulu ya. Tapi itu juga masuk tren juga. Belum ya. Belum masuk.
Belum masuk ya? Sama sekali belum masuk ya. Jadi yang paling banyak dicari apa itu? Kalau sekarang ini yang range harganya 500.000 ke bawah. Terutama 100.000 ke bawah itu paling banyak dicari. Apa itu? Kaladium. Kaladium seperti ini. Ya, seperti ini. Kaladium seperti ini ya. Apa pilo-pilonan yang murah-murah. Itu akan lebih banyak. Seperti ini juga meskipun agak mahal tapi banyak dicari seperti alokasi seperti ini. Alokasi seperti ini ya. Karena perawatannya lebih mudah, kemudian keindahannya maksimal. Kemudian ini mudah ada anaknya, akhirnya artinya bisa cepat ditangkarkan, cepat bisa balik modal seperti itu. Balik modal. Ya. Jadi ini sudah menjadi salah satu lahan ya, lahan usaha yang mungkin kalau diseriusi juga bisa untuk hidup dan menghidupi. Siap, ya. Jadi kalau untuk khususnya yang di sini memang nanti kita arahnya bukan hanya perbanyakan, tetapi pembuatan generasi baru, artinya ini nanti akan ada pembuatan silangan dan sebagainya. Jadi ke depan sebetulnya sudah kita lakukan, tetapi karena waktu itu kita nggak konsisten, berhenti dari 2010 sampai sekarang 10 tahun ini, akhirnya kita kehilangan benang merah. Nah ini kita mulai kembali, kita akan produksi perbanyakan secara vegetatif, tapi juga yang utama adalah perbanyakan secara generatif. Oke Pak Tarman, terkait dengan erupsi ini Pak, ini kan juga masuk daerah rawan bencana ya, KRB ya, KRB 2 ya, 2 ya. Nah untuk seandainya nih Merapi dalam kondisi yang aktivitasnya terus meningkat, terus gimana Pak ini bunga-bunga ini Pak, terus harus mengungsi ini, terus gimana ini? Apakah tetap dievakuasi ke sana atau gimana ini? Paling 1-2 yang akan kita bawa. Kalau yang lain kita pasrahkan pada Tuhan saja. Karena kita nasibnya udah di sini, bagaimana lagi? Jadi ya sudah pasrah saja. Pasrah. Yang 1-2 itu apa yang paling? 1-2 paling yang agak mahal, yang bisa cepat lagi dijual saat ini. Apa itu? Misalnya ada pilo plomani yang ini ya? Bukan, sebelah sana. Yang sana itu ya, plomani itu ya. Nanti ada di gambar di sana plomani. Kemudian beberapa tanaman yang mudah dijual. Itu yang akan kita bawa. Tapi kalau yang lain ya sudah, meskipun ada nilai ekonomisnya, ya kita tinggal karena selamatan ya. Nggak mampu kita. Di samping juga keselamatan yang paling utama. Keselamatan kita yang kita utamakan. Oke, yang paling mahal, yang paling banyak dicari adalah plomani ya tadi. Saat ini baru. Yang mana kira-kira ya? Nih plomani ya. Inilah yang saat ini sedang ngetren ya. Sedang bagus ya, banyak dicari. Karena memang keunikan dari mulai batangnya ya. Batangnya ini ya, nih tanpa ada apa itu gerigi-gerigi itu ya. Atau pelopita nih. Pelopita ya. Nah ini nanti juga akan ikut dievakuasi. Karena mudah dijual. Mudah dijual ya, karena yang peminatnya banyak dan harganya juga cukup lumayan. Segini ini udah masuk 4 juta rupiah. 4 juta rupiah segini ini ya. Dan budidayanya juga cukup mudah. Cukup mudah ya. Cukup mudah. Ini umur berapa ini Pak? Ini baru ya setahun lah. Setahun ya. Setahun ya. Nah ini juga ya salah satu juga yang banyak juga. Nah ini salah satu ya, yang lain-lain juga banyak dicari juga tentunya ya. Juga seperti ini juga cukup ada harganya nanti yang kita bawa. Kalau harus mengungsi yang kita bawa seperti ini. Ini Syngonium ini juga bagus harganya, ini cukup lumayan. Jadi untuk nyambung hidup di pengungsian. Iya. Kita nggak tahu sampai kapan ya erupsi ini ya. Yang jelas tetap siaga gitu ya. Tetap siaga. Nah ini juga ya, ini di sini memang fokus. Saya bilang tadi Mas, ini yang saya bilang tadi kita membuat next generasi. Jadi generasi baru, bukan hanya perbanyak. Ini hasil silangan dari Anthurium A dan Anthurium B. Jadi hasilnya kita juga belum tahu nanti seperti apa. Seperti apa ya? Oke pemirsa, ini adalah budidaya tanaman hias yang berada di Kaliurang ya, atau wisata Kaliurang, yang jaraknya dari sini sekitar berapa ya Pak? 6 kilo ya? 6,5 kilometer dari kawasan puncak Gunung Merapi. Ini hasil silangan ya. Ini kalau sudah agak bagus, nanti agak gede ya, harganya cukup lumayan lah, bisa 1 juta lebih. Oke, bagi yang menyenangi ya tanaman hias atau mungkin belajar budidaya, bisa datang di tempatnya Pak Tarman. Letaknya tepat di pinggir jalan ya Mbak ya, pinggir jalan raya Kaliurang. Ini masuk Kaliurang Barat ya. Kaliurang Barat.
Jadi bisa dari patung udang itu naik dikit ya. Nanti sebelah patung monyet. Nah, tanya aja Pak Tarman tuh pasti tahu ya. Pasti tahu warga sini. Jadi ini adalah salah satu pengembangan budidaya tanaman hias yang ada di lereng Merapi ya. Oke, ini juga bagus. Ini apa ini saya ini? Kalau yang ini namanya apa ini Florida Ghost ini Mas. Florida Ghost ya. Oke, sebenarnya kita ada yang gede Mas. Ada yang apa tahun 2010. Kita nanamnya 2007. 2007 ya. Gede banget ini. Ya, di 2007 ya. Yang mana ya? Oh, yang gede itu ya. Gede banget ini. Oh, itu 2007. Ini ya, ini dari 2007. Sekarang dari 5 batang. Kemarin ada yang beli potongannya 5 juta itu. Potongannya tok 5 juta ya. Iya. Ini juga ya. Ini gedenya ini, yang ini, bukan yang ini ya. Tapi yang ini. Luar biasa ini. Nah, ini memang Butuh waktu ya, butuh waktu lebih dari 13 tahun. 13 tahun ya. Itu pohonnya gede banget. Pohonnya gede sekali ini. Iya. Ini kalau untuk menghias Ini apa namanya? rumah yang gede. Rumah yang gede ya. Ya, seperti itu. Hotel ya, rumah-rumah mewah ini dihiasi dengan ini ya. Enggak banyak yang punya toh. Ya, Mungkin malah enggak ada yang gede. Iya, batangnya juga gede sekali nih. Batangnya besar.